dia mulai bergerak. Dia mau berlari, tapi bagaimana mau lari? Urat-urat kakinya sudah lama hancur terbakar. Tulang punggungnya sudah membungkuk seperti busur. Tidak ada seujung pun daging yang bisa memberinya tenaga. Jadi dia merangkak. Dengan dadanya, seperti ular dia bergerak meliuk-liuk ke arah pintu. Setiap sentimeter terasa seperti kelelahan ribuan tahun. Dia maju, lalu jatuh terlungkup. Maju lagi, jatuh lagi. Di dalam hatinya ada satu ketakutan. Kalau pintu itu nutup lagi sebelum aku sampai, gimana? Dengan sekuat tenaga yang tersisa, dia mencengkram lantai neraka dengan sikunya. Terus merayap, terus merangkak. Waktu dia melewati ambang pintu neraka, api seolah tidak mau melepasnya. Satu lidah api besar menyambar tubuhnya yang gosong untuk terakhir kali. Seolah api itu berkata, "Kamu mau kemana? Kamu milikku." Tapi dia tetap menyeret dirinya keluar. Dan dia jatuh terlungkup di tanah yang keras di luar neraka. Dia gemetar. Dia duduk perlahan. Lalu dia menoleh ke belakang, menatap jurang mengerikan yang selama miliaran tahun membakarnya. Dengan dada penuh kebencian dan kelegaan, dia berteriak, "Demi Allah, Allah sudah menyelamatkan aku dari kamu. Dan ini adalah nikmat yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun dari awal hingga akhir penciptaan." Dia belum tahu apa itu surga. Dia pikir berbaring di tanah berbatu yang kasar di luar neraka ini sudah seperti kebahagiaan seluas langit. Tapi penampilan dia tidak bisa dipandang. Hitam, gosong, seperti potongan kayu terbakar. Bau daging hangus menguar dari tubuhnya. Di dekat pintu surga mengalir sebuah sungai istimewa. Namanya Nahar Al-Hayah, sungai kehidupan. Airnya lebih putih dari susu, lebih dingin dari es, lebih manis dari madu. Para malaikat membawanya ke tepi sungai itu dan berkata, "Celupkan dirimu." Dia masuk ke dalam air itu dengan tubuh yang compang-camping. Dan seperti keajaiban, begitu air menyentuh tubuhnya, kulit-kulit gosong yang mengelupas itu rontok semuanya, seperti kepompong yang ditinggalkan. Di atas tulang-tulangnya yang terbakar, daging baru mulai terbentuk. Aliran darah segar mengalir di setiap pembuluhnya. Rasulullah memberikan perumpamaan yang indah, seperti biji-bijian yang tumbuh subur dan cepat di tanah yang baru dilimpahi banjir. Begitulah tubuhnya pulih kembali. Dia keluar dari sungai itu sebagai pemuda cantik berusia 33 tahun. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama, matanya berkilau seperti bintang, dan dari tubuhnya menguar harum misk surga. Dia menatap tangannya, tidak ada lagi bekas luka bakar. Dia meletakkan tangan di dadanya, detak jantungnya begitu tenang. Dia menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya setelah miliaran tahun, paru-parunya terisi udara yang bersih. Dia menangis, dan untuk pertama kalinya, air matanya tidak langsung menguap di telan panas. Air matanya mengalir pelan di pipinya yang sehat. Setelah sembuh, dia menatap ke depan. Jauh di sana, ada pohon yang besar, rindang. Di bawahnya ada mata air yang airnya manis dan sejuk. Manusia yang sudah miliaran tahun kehausan itu langsung berkata kepada Allah, "Ya Rob, bawa aku ke pohon itu. Aku hanya ingin duduk di bawah naungannya dan minum airnya. Aku tidak akan minta yang lain-lain." Allah bertanya, "Wahai anak Adam, nanti kamu tidak minta yang lain lagi?" Dia bersumpah, "Demi kemuliaanmu, tidak akan ada permintaan lain." Allah pun membawanya ke sana. Di bawah pohon itu, untuk pertama kalinya dalam miliaran tahun, dia merasakan ketenangan. Air itu dia teguk, dan dia merasa tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dari ini. Tapi, namanya juga manusia, fitrah kita tidak berubah. Beberapa saat kemudian, matanya menangkap pohon yang lain. Lebih jauh, lebih besar, lebih indah. Dahannya dari emas, daunnya dari zamrud, dan aroma misk mengalun bersama angin dari sana. Dibanding pohon pertama, ini 1000 kali lebih indah. Dia tidak bisa menahan diri. Dia merayu lagi. "Ya Allah." Allah berfirman, "Hei anak Adam, bukannya kamu tadi sudah berjanji? Malunya kamu." Dengan malu dia menundukkan kepala. "Ya Rob, maaf, tapi itu indah banget. Bawa aku ke sana. Itu saja. Yang terakhir, tidak akan ada lagi." Allah pun memberinya itu juga, karena Allah tahu, setelah semua yang sudah dia tanggung, dia tidak punya lagi kekuatan untuk bersabar. Tidak lama kemudian, matanya menangkap gerbang besar yang megah.
Dari sana terdengar suara tawa orang-orang surga, gemerincing perhiasan, lantunan Al-Quran yang merdu, dan angin surga yang harum menerpa wajahnya. Dia mengerti, kebahagiaan yang sesungguhnya ada di balik tembok itu. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia menangis dan berteriak, "Ya Rabb, bawa aku ke dekat pintu surga. Aku tidak akan masuk. Aku hanya mau berdiri di depan pintu dan melihat sebentar saja." Allah berfirman, "Wahai anak Adam, tidak malukah kamu terus-terusan ingkar janji?" Dia menjawab, "Ya Allah, di hadapan rahmatmu, maluku tidak ada artinya. Aku ini peminta-minta. Antar aku saja ke pintunya. Itu saja, tidak ada lagi yang lain. Aku janji." Allah pun membawanya ke depan pintu surga. Di sana, dia melihat istana-istana megah, kemah-kemah dari berlian dan mutiara, sungai susu dan madu. Dia melihat penghuni surga berkendara, tertawa bahagia, cahaya di mana-mana. Jadi yuk, mulai hari ini, kita bertaubat. Kita perbaiki diri, karena 1 detik siksaan neraka saja tidak akan sanggup ditanggung oleh kulit kita yang tipis ini. Ya Allah, haramkanlah tulang-tulang kami dari api neraka. Masukkan kami ke surgamu tanpa hisab. Amin. Kalau video ini menyentuh hatimu, bagikan ke orang